Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman yang sore ini sudah menyempatkan waktu untuk nonton podcast lagi. Ketemu lagi bareng gue Herjuna Syaputra. Dan aku Lukman Nurja. Ya, kita ketemu di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Langsung kita sapa dulu dengan salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, Kak Juno, sebelum mulai, kita kasih tahu lagi ya ke audiens. Audiens. Aduh, Man, aku belum mau ketawa, man. Soalnya ini nih udah Ya, mau Mas, buka, iya, mau buka, betul. Kurang minum. Jadi kurang minum, audiens, ya. audiens. Ke audiens. Sabar. Podcast kita tayang di mana aja nih, Kak Juno? Baik, sabar Jun. Ada Instagram, TikTok, Facebook, Twitter di Partai Perindo @partai-perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo dan juga website-nya Partai Perindo. Nah, Terus kita juga bakal bagi-bagi e-voucher belanja total Rp5.000. Ada 5 voucher nih, Kak Juno. Masing-masing dapatnya tuh nilainya 100.000 yang bakal dibagi untuk 5 orang pemenang ya. Oke. Nah, quotes terbaik siapa yang ngasih quotes terbaik di kolom komentar. Nah, jadi kalian yang mau dapat e-voucher belanja gratis, yuk dari sekarang ajukan pertanyaan tentang tema kita hari ini, yaitu perjuangan memberantas diskriminasi pendidikan. Simak kisahnya. Oke. Susah ya judulnya. Susah. Ada ribet ya ngomongnya. Exhale. Inhale. Oke. Oke. Baik. Bisa. Yuk. Bisa. Lukman, Ya, Kak Juno. sebelum kita bicara mengenai tema ini. Aduh, kurang minum nih. Ya kan Lukman lagi dari puasa. oh, Iya, iya. sabar. Sebentar lagi kamu akan bisa minum 1 galon aku kasih. Jadi error. Audiens. Man, Audiens. kita bicara menurut lo ya pendidikan. Lukman kan nyekolahin adik ya, Bener. kuliahin ya, Kuliahin. Kenapa Lukman merasa bahwa adik harus kuliah? Karena masa depan tuh penting. Oke. Nah, terus kalau Lukman tuh kayak pendidikan tuh number one. Of Tapi course. kalau Lukman sendiri Hmm. number two. Ya, nggak apa-apa. Karena Lukman lebih milih adek dulu aja yang berpendidikan, karena Lukman biar yang mencari uang, adek yang berpendidikan. Jangan Oke. Lukman yang berpendidikan, adek yang nyari duit gitu. Benar. Jadi Lukman pilih yang Lukman aja nyari duit, adek yang berpendidikan gitu. Aduh, aku ya pribadi itu contoh yang bagus ya. Lukman bisa tahu bahwa mana prioritas, mana. Kadang kita pengen ngorbanin diri kita sendiri ya untuk orang yang kita sayang, Bener. baik keluarga. Dan ini salah satu bagaimana Lukman berjuang tadi untuk adiknya mendapatkan haknya, yaitu pendidikan di tengah ya mungkin gak gampang ya man, Bener. dan gak murah semua itu. Mm-mm. Dan Lukman mau bersedia untuk tadi menjadi tulang punggung keluarga. Ini hal yang harus kita pahami bersama, bahwa nggak semua orang tuh beruntung man, nggak semua orang lahir dari mungkin keluarga yang ada Benar. atau keadaan yang Punya. baik, yang punya gitu, atau mungkin bicara kesehatan, nggak semua orang ya tadi lengkap ya, nggak semua orang juga punya akses seperti itu. Tapi kita harus bersyukur, dan tadi pendidikan itu memang sesuatu yang kalau Lukman bilang number one, aku juga setuju itu number one, karena itu yang bisa ngerubah kita, ngerubah nasib kita, dan ngerubah mungkin sekarang nggak beruntung, tapi dengan pendidikan kita bisa merubah tadi yang nggak beruntung menjadi lebih beruntung. Benar. Nah, tema kita hari ini memang tadi perjuangan memberantas diskriminasi pendidikan. Tapi di ruang-ruang pendidikan man, di sekolah, di kuliah, banyak loh kadang ngerasa nggak sih man, ada pembedaan nggak sih ketika si A mungkin levelnya beda, atau ya tadi posisinya beda dari si B. Akhirnya si A lebih dianggap gitu. Ada nggak sih? Lukman pernah ngerasa itu ketika sekolah dulu? Pernah lah Haha. ngerasain kayak apa sih kalau kata bahasa zaman tuh, beda kasta. Nah, iya. Ini bisa disebabkan mungkin dari posisi ekonomi, atau mungkin hal-hal lain ya, masa lalu, background keluarga, itu juga bisa jadi hal yang ya adanya diskriminasi Bener. pendidikan. Nah, ini penting sekali buat kita menghapus stigma itu, karena aku percaya ya man, tiap manusia itu berharga. Bener. Semua orang punya value-nya, semua orang punya strength-nya, kekuatannya. Jadi kalau ada masih zaman sekarang orang yang masih ngotak-ngotakin, masih ngelihat orang dari cuman penampilan atau mungkin hal-hal lain, I'm so sorry, you cannot sit with me. Karena gua orang yang sangat menghargai tadi inklusivitas, persamaan, dan dalam lini apapun ya man. Lukman juga gitu dong, ngelihat orang jangan ngebeda-bedain dong, Enggak. miskin kaya Bener, atau bener. orangnya backgroundnya seperti apa. Kalau Lukman kalau mandang orang tuh kayak kita tuh sama gitu, Ya. nggak ada yang berbeda-beda. Aha.
yang membedakan kita tuh cuma satu sih, Apa tuh? karakter, integritas Iya, kita. benar. Itu yang akan orang nilai sebenarnya, bukan dari hal. Tapi ya di dunia seperti ini ya diskriminasi akan selalu ada, dan itu tugasnya kita anak-anak muda agen-agen perubahan untuk menghapus yang namanya diskriminasi, khususnya di bidang pendidikan. Diskriminasi. No, there's no sasi, man. Diskriminasi. Diskriminasi. Oke, all good, nggak apa-apa. Tapi maksudnya dapat diskriminasi. Ya, bisa yuk. Ya oke, Bisa. udah ya. Bisa. Oke. Nah, hari ini kita kedatangan kakak yang keren banget, namanya Kak Afaf ya. Ini Kak Afaf adalah founder dari Cerita Beda Hak Sama. Namanya aja unik loh. Cerita Beda Hak Sama. Sebuah organisasi yang didirikan untuk mengurangi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Kak Afaf, apa kabar? Halo, Kak halo. Afaf. Baik. Sehat, Apa Kak? kabar? Sehat, alhamdulillah. Gimana puasanya sejauh ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Lancar ya. Walaupun ada mungkin belum ada turbulence, Udah ada ya. sudah ada pasti. ya, tapi tetap dijalankan dengan Benar, semaksimal benar, mungkin. benar, benar. Kak, tapi sebelum kita Alhamdulillah. ke tema nih Kak, Ramadan kali ini dari Kak Afaf, ada yang terasa spesial nggak sih atau berbeda ada personally untuk Kak Afaf? Kayaknya lebih punya harapan ya. Oke. Ramadan kali ini ya. I got Kayak it. semuanya udah berubah. Maksudnya Iya sih, udah iya balik sih. ke jalurnya lagi nih. Ah. Udah. Ya pandemi udah mulai turun sih ya Iya. sepertinya. Jadi udah bener-bener mulai bangkit lagi sedikit-sedikit. Iya sih, Gitu. alhamdulillah sih ya. Bener, alhamdulillah Di banget tahun sih. ketiga ini kita ngerasain, karena 2 tahun yang lalu kan Iya. kita kayak Iya itu parah banget. parah, kita nggak bisa Tahun keluar kemarin rumah. ya? Tahun kemarin nggak sih? 2 tahun lalu juga. Oh iya, 2 tahun yang lalu yang paling awal-awal parah. memang ya, tapi thank God Oh iya. ini kita tahun ketiga ini udah mulai bisa. Iya, alhamdulillah Ya, banget. normally pelan-pelan. Bener, Kak Afaf ya. pelan-pelan. Tapi Kak Afaf, salah satu hal yang mungkin Kak Afaf paling suka dari Ramadan itu apa? Sebenarnya mungkin karena bulannya bulan baik ya. Ya. Jadi semua orang tuh berlomba-lomba untuk Kebaikan. jadi untuk jebar kebaikan, untuk jadi lebih baik lagi. Walaupun mungkin karena pas puasa doang, cuman kan seenggaknya itu salah satu langkah kecil ya buat berbagi ke orang-orang gitu. Jadi itu kayak Iya sih. itu sih yang indah kalau menurut aku Iya, ya. iya. Berbagi-berbaginya Karena kita orang-orang ini. berlomba-lomba untuk tadi berbuat Bener. kebaikan, dan kita makin Ramadan tuh kayak kita bikin sadar ya, ngeberi ya, sedekah itu kayak something yang Iya, benar-benar. padahal itu harusnya habit ya, harus Iya, sehari. iya, Tapi iya. ini jadi momen kita buat Bener. sadar Bisa lagi, aware. juga itu pelan-pelan kan dari Oke. pertama ini gitu. Kak Afaf, oke, tadi Kak Afaf, aku udah ngobrol sedikit sebelum kita mulai. Kak Afaf juga backgroundnya lumayan beragam. Ya, betul. Kenalan dulu sama teman-teman, silahkan diceritain Kak Afaf. Iya, jadi nama aku Afaf. Aku dari tim Cerita Beda Hak Sama. Jadi Cerita Beda Hak Sama ini tuh sebuah organisasi kecil sebenarnya. Oke. Karena sebenarnya dibilang kecil banget juga enggak, karena isinya tuh beragam banget. 2018 ya? Dari 2018 Oke. dan isinya beragam banget. Maksudnya dari universitasnya bebas banget, dari LSPR dan dari beberapa universitas negeri lainnya atau swasta lainnya gitu. Nah, kita tuh punya misi sebenarnya tuh ini sih Kak, yang kayak dari satu orang sebenarnya tuh pengen banget loh kayak gini gitu, ngelakuin hal sosial gini. Cuman nggak ada apa ya, nggak ada yang mau ngegituin, ngegerakin gitu. Oke. Nah, makanya gara-gara satu temen ini terus temenan sama yang ini jadi rame banget. Jadi kumpul lah jadi si Cerita Beda Hak Sama ini gitu. Oke. Dimana Cerita Beda Hak Sama ini kita tuh tujuannya yaitu karena kita sebenarnya basicnya kumpul pas lagi di kampus. Jadi kita tuh pengen nge-stop diskriminasi untuk anak-anak di bidang pendidikan gitu. Gitu sih Oke. Kak, betul. Jadi untuk awal mula berdirinya Cerita Beda Hak Sama tuh benar nggak sih katanya itu dari skripsi Kak Ava? Bener. Bisa diceritain dong oke. gimana sih Kak? Dari skripsi. Jadi jadi di kampus aku itu kebetulan boleh bikin 2, mau bikin skripsi atau non skripsi. Nah, non skripsi ini project. Nah, Oke. projectnya itu ini. Jadi aku kebetulan waktu itu bidangnya di public relations. Jadi gimana cara aku ngeedukasi tentang bahaya stigma HIV melalui teater gitu. Biasanya kan kalau PR mungkin lebih ke yang korkom ya, yang kayak seminar yang kayak gitu-gitu. Nah, ini ini tuh teater. pengennya teater biar Tentang lebih bahaya HIV tadi. betul. Oke. Bahaya stigmanya terus bahaya penularannya sih Kak. Jadi 2 pesan itu gitu. Jadi dari tadi project
istilahnya buat graduation ya tadi ya. Betul. Oke, dan akhirnya diteruskan seperti itu. Kak, dulu kuliah ngambil jurusannya tadi Public Relations, Public PR. Relation ya. Kenapa dulu sebelum kita ke tema ya, kenapa dulu tertarik di bidang ini? Apakah memang Kak Ava memang, kalau aku nih ya, pas kita udah ngobrol, oke, suara Kak Ava memang renyah. Begitu ya. Iya, bagus untuk mungkin perundingan gitu ya, untuk apa. Kenapa dulu akhirnya majoringnya PR? PR. Karena PR tuh, ini sih personal opini aku. Ya. Bisa kemana-mana aja sih. Jadi, Iya sih ya. Iya, jadi iya. kayak karena komunikasi kan kebagi lagi tuh. Nah, aku merasa PR ini bisa kemana-mana banget. Benar. Jadi ke PR lah. Tapi terjun. emang passionnya di situ juga atau? Bener, iya passionnya Oke. di situ juga. Dan akhirnya gampang ya Kak kalau kita adjust-nya ya. Iya. When it comes to Ilmunya dapet. Bener. Tapi Kak Ava memang langsung ke tadi di sebelumnya bekerjanya memang bidangnya PR atau beda-beda? Pernah? Sebenarnya enggak sih, di PR dan di Markom aja. Markom Pasti aja. di situ semua sih. Tadi itunya. pengalamannya udah lumayan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Kak, ini diskriminasi di bidang pendidikan. Ini yang mungkin yang kita sebutin di awal masih sangat general. Kalau dari teman yang cerita beda hak sama ini, apa yang jadi concernnya diskriminasi pendidikan, tipikalnya seperti apa? Jadi sebenarnya kalau boleh cerita sedikit sebelum aku bikin cerita beda ini, itu sebenarnya aku kayak aktif ke yayasan kanker misalnya kayak gitu. Okay. Nah, yayasan kanker di sini kan punya rumah singgah tuh sebenarnya. Nah, jadi kayak kalau ke situ tuh denger ceritanya kan, cerita anak-anak ini. Kayak anak, tapi aku ke anak-anak ya, lebih ke anak-anak. Lebih ke anak-anak ya. Nah, itu kayak ada satu misalnya Usia paling SD ya? Oh, okay. SD. Okay. Itu misal SD. iya di SD. Misalnya Kak, dia tuh sakit kanker. Terus efek kalau kanker kan kadang kelihatan ya dari fisik. Kalau HIV kan enggak, tapi kalau kanker kelihatan kan. Itu kayak ada yang pipinya tuh besar banget. Nah, jadi kan masih SD juga pula kan. Jadi malu untuk sekolah yang kayak gitu-gitu loh Kak. Kayak misalnya mungkin dia habis treatment kemo segala macam, dia botak gitu. Itu juga dia pasti dikata-katain masih yang kayak gitu-gitu. Namanya juga sebenarnya anak-anak juga sih. Susah juga untuk kayak gitu. Jadi emang ya gitu sih. Aku lebih ke situ. Jadi baru dari kanker ke yayasan HIV. Tapi Kids with HIV ya, yang anak-anaknya yang mereka lahir dari orang tua yang HIV. Jadi tapi memang concernnya ke anak-anak. Bener, iya. Aku Di sih lebih ke usia SD itu. Tapi kalau aku lihat memang struggle-nya luar biasa ya. iya parah sih Kak. Karena mereka anak-anak. Mungkin kalau kita beda cerita, orang yang sudah dewasa Benar, ya, yang akan udah punya lebih pilihan. bisa overcome untuk tadi noises dari luar. Benar. Kalau anak-anak, Kak Ava, apa yang biasanya tipikal cerita yang mereka share ke Kak Ava ketika mereka di sekolah yang akhirnya mereka nggak deh gitu. Sebenarnya itu sih Kak, untuk cerita aja itu harus pertemuan keberapa dulu ya. Baru mau ya. Iya, karena susah banget sih, kayak confidence aja udah diserang sebenarnya. Iya sih. Jadi mereka aja malu ketemu orang sebenarnya ya. Mereka malu untuk ketemu orang. Cuman kayak nih yang lebih sedih sih menurut aku, yang kayak agak ya empatilah ke anak-anak ini, kayak anak-anak yang malah udah di remaja, tapi ini Kids with HIV ya, anak yang HIV. Ini HIV. Anak dengan HIV. Iya. Jadi kalau udah remaja Kak, itu lebih menegangkan ya mendengar ceritanya, karena kayak ini sebenarnya gue minum obat apa sih yang kayak gitu loh Kak. Kayak ini misalkan aku lumayan aktif di salah satu yayasan yang menaungi anak HIV. Nah itu tuh di situ tuh kayak ada yang mereka yang mungkin masih belum tahu statusnya gitu loh Kak. Jadi kayak ada banyak kayak. Tapi mereka minum obat. Iya. Aduh. Dan kadang kan mungkin memang ada yang mungkin secara materinya masih berkurang ya. Jadi mereka ikut si yayasan ini. Maksudnya ini gue setiap minggu ngapain sih ada di sini gitu loh. Maksudnya banyak pertanyaan yang kayak gitu kan Kak. Iya, dan kayak makanya itu sih yang lebih susah, kayak dengerin cerita mereka, terus bahkan dengerin cerita mereka yang gila, gue baru tahu nih gue ternyata punya HIV yang kayak gitu. Terus kayak gila ternyata separah itu ya. Ketika gue udah tahu, terus gue cerita ke temen gue, reaksi temen gue kayak gini ke gue, gila separah itu gitu. Itu sih yang jadi, lumayan. Kebanyakan berarti orang tuh masih literasinya ya Kak. Iya. Bahwa padahal itu nggak. Iya. When we talk, bahkan sharing minum pun nggak ada masalah. Enggak, kan, kalau air liur
itu kalau mau ke tuler itu harus 2 galon air liur Makanya, baru. Ini yang kadang banyak orang akhirnya nggak ngerti dan Bener. mereka membentengi diri Bener. bahwa Bener. oh HIV itu nular ini. Mereka yang tadinya pengen sekolah, pengen Itu sih. Kayaknya udah Sedih. kayak udah ditakutin banget gitu. Kalau Iya, misalkan iya. kayak HIV kayak udah langsung jaga jarak. gitu. Bener. Tapi sebenarnya nggak maksudnya untuk tingkatan penularannya parah banget nggak sih Kak? Enggak sih, Iya maksud sih. aku kayak penularannya itu jarum suntik, ya jangan suntik. Jarum suntik. hubungan seks, dan itu yang ibu ngelahirin anak. Oke. Oh itu. Tapi kalau misalkan dari liur Itu enggak. kalau kayak bekas minum. Enggak. Oh enggak. Itu yang literasi man yang harus dipahami Bener. banyak orang. Gua pun tahu ini bukan karena gua search atau apa. Emang informasi kan banyak ya Banyak, Kak. Kita bener. bisa Google segala macam dan ini tugasnya kita sih sebenarnya. Ada atau enggak edukasi, kita tuh perlu cari tahu ya. Bener. Iya, Biar bener. kita makin pinter dalam artian ya siapa sih mau lahir. Kayak gitu, bener. Dan ini yang kalau Kak Afa tadi yang cerita, mereka kebanyakan anak-anak dari orang tua Orang yang tua, iya. jadi Kalau mereka yang sama itu. sekali nggak punya somehow nggak Iya. punya story kenapa mereka Enggak. begitu ya. Jadi mereka wow Lahir. lahir. Nggak ada pilihan banget kan kalau lahir emang gitu sih. Tapi ini Kak, diskriminasi yang mereka dapat biasanya apa kalau di sekolah? Tadi dijauhin. Ini Atau ada apa lagi? dikeluarin Kak, yang paling I'm parah. so sorry. Itu dikeluarin. Aduh, kok gitu? Dikeluarin ini Dari sekolah ya. karena tuntutan orang tua sih Kak sebenarnya. Kayak Orang tua yang lain, anak-anak betul. lain. Oh. Jadi ada nih salah satu Iya benar-benar sih. cerita Tuntutan ya. orang tua kayaknya. Dia tuh ketahuan ketika ambil rapot karena gurunya ini nanya, nih anak lo kenapa nggak masuknya tuh sering banget gitu. Kan kalau sakit udah sakit terus kan Kak, karena nggak punya imun kan. Terus kayak antibodinya kurang gitu. Nah makanya ini kenapa anak lo sakit, mungkin si orang tua ini ngomongnya kencengan atau gimana, itu lagi ambil rapot jadi terdengar lah ke orang-orang lain. Nah nanti si orang tua Nyampe murid lah. nyampe Kak, nanti si orang tua murid ini nuntut ke kepala sekolah. Ini anak itu yang keluar atau anak gue nih yang keluar. Nah nanti dari orang tua ini ya merambat ke semuanya. Jadi benar-benar sekolahnya juga ketuntut kan jadinya. Nah Ini dosa loh. I mean, kita tuh ketidaktahuan kita tuh Iya, dosa sih. bener-bener. menurut aku. Dan untuk orang-orang yang kayak tadi ceritanya itu tuh ya menurut gua ketidaktahuan mereka itu ya salah mereka. iya. Ya. Dan kadang mereka nggak mau percaya sih Kak, kalau menurut aku Iya ya. sih. Kadang punya benar. pikiran sendiri gitu, udah dikasih tahu sama ahlinya juga nggak, masih nutup gitu. Ini sih kalau cerita-cerita kayak gini gua kayak wow gitu ya. Iya, Sedih aduh nggak sih, sedih Man? banget Iya. karena dia tuh kayak anak lahir dari Ibunya. orang tuanya itu kan dia nggak tahu apa-apa. Bener, ya kan? Tahu-tahu bener. udah kayak ada penyakit Penyakit gitu. aja, Nah, heeh. tiba-tiba pada saat dia hidup di dunia dia langsung kena diskriminasi Iya, kan. heeh. Itu sedih banget sih. Maksud Iya. kayak gimana nih kalau Iya. misalkan anak lu gitu. Dan ini nggak 1-2 gue yakin banyak sebenarnya Banyak. kayak ini kayak fenomena gunung es lah ya. Banyak Mungkin dimuncul ya 1-2 the rest banyak anak-anak di daerah yang mungkin Iya. nggak kita jangkau. Dan itu sih Kak, orang tuanya sebenarnya kayak maksudnya ini kan kasihan ya ke anaknya ya. Iya sih. Nah orang tuanya nih gak tau ya, kayak harusnya tuh tahu, soalnya sekarang tuh udah kayak punya program kalau misal istrinya positif, bapaknya negatif, mereka tuh masih akan punya anak yang negatif tuh bisa. Oh, masih bisa. Bisa Kak, Dengan tapi cara? harus program. Oh, program. oke. Iya, jadi harus program, tetap harus program. Makanya itu sih kayak Ya, jadi yang ini nggak juga kena. ya edukasi juga ya. Nah Kak, kaitannya dengan cerita beda hak sama ini, apa yang teman-teman lakukan ketika kita tahu ada laporan seperti ini ya? Atau ada tindakan apa? sebenarnya nih kalau kita sih yang rutinnya kita tuh emang selalu kayak misal kayak di si satu yayasan yang naungin anak dengan HIV ini, kita selalu kayak yang ngajar tiap minggu, ngajar apapun sih, kayak mulai bahasa Inggris ataupun yang kayak bikin workshop aja sih biar PD-nya tuh balik gitu, biar bisa percaya sama orang gitu. Gitu sih. Nah, terus kalau misalnya emang ada special case, biasanya tuh emang datangnya ke aku sih Kak. Maksudnya kayak misalnya ada satu orang ini gitu, kayak si ibunya ini yang dari yang kanker ya, kayak ibunya ini gak bisa banget nih Kak, kayak anak gue mau operasi tapi kurang darahnya lagi nggak ada segala macem, yang kayak gitu-gitu kan sedih ya Kak. Soalnya kalau yang di rumah singgah biasanya tuh dari daerah, jadi mereka di sini nggak tahu punya siapa gitu loh Kak. Itu jadi kayak biasanya yang kayak special case kayak gitu ya
mungkin ya karena kita juga punya teman-teman juga ya, jadi ya disebarin aja, apalagi sekarang sosial media Jadi kita mudah kan. kita bantunya dengan cara tadi ya, cari banyak pertolongan. Iya, gitu cari ya. banyak pertolongan. Ya, dan kalau pendidikan Kak, misalnya ada yang lapor Kak, aku tadi di sekolah mungkin dijahatin atau dibully atau let's say dikeluarin. Kita punya nggak sih kayak tindakan atau langkah hukum biar dia dapat haknya tadi? Sebenarnya bisa. Oke. Cuman kalau itu sih dari aku sendiri aku belum menguasai ranah itu. Oke. Jadi dan aku tahu ada orang yang lebih bertanggung jawab dan mungkin lebih berkompeten ya di atas aku ini. Nah, biasanya aku lebih ke kayak share ke yang Jadi teman-teman lain. di cerita Beda Hak Sama ini lebih ke tadi ya Kak, mensupport mereka secara moral ya. Benar-benar. Dengan bikin workshop, ngajar apapun itu di panti ya, di tempat mereka di itu, rumah singgah mereka. Rumah singgah mereka. Wow, oke. Nah, Luar biasa. dengar-dengar cerita Beda Hak Sama ini kan sempat mengadakan yang namanya teater ya. Benar. Nah, untuk hasil penjual tiketnya itu disumbangkan. Jadi maksudnya seperti apa gitu ceritanya? Jadi itu tuh skripsi aku tuh bikin teater kan waktu itu. Nah, jadi hasil donasinya, jadi kita nggak jual tiket, kita hasil donasinya itu kita kasih ke satu yayasan ini untuk mereka bagi-bagi nutrisi lah ke si anak-anak dengan HIV ini gitu. Nah, di situ juga enak cara kita ngembalin kepercayaan diri mereka ya. Kita ajak mereka juga untuk naik di panggung gitu. Jadi mereka ikut tampil juga. Oh iya. Gitu. Ini ada fotonya kalau nggak salah ya? Ada ya? Ada ya? Oh, oke, nggak apa-apa, gampang nanti dimasukin while we talk. Tapi Kak, bicara mengenai yang teater tadi, itu rutin atau pertama kali atau mungkin nanti ada annually sih, setiap tahun. Di momen apa biasanya? Di hari AIDS dunia, di tanggal 1 Desember. Oh, jadi setiap hari AIDS dunia. Dan itu teman-teman yang perform itu yang memang enggak, jadi dari kita sama ada nanti nih anak-anak yang emang mau tampil, kayak kita kasih panggungnya lah gitu. Oke, jadi mereka juga tadi ya terlibat, pede lah ya. Iya, seneng banget loh Kak liatnya. Kayak bener-bener, aku kapan nih keluarnya? Kayak gitu. Kapan harinya? Gitu. Karena kalau kita sebagai outsider ya, we are not in their shoes, jadi kita nggak tahu persis. Walaupun kita tahu itu pasti susah. Susah ya. Tapi kalau ngelihat ceritanya Kak Afaf tadi ya, bagaimana mereka excitementnya luar biasa, bahwa kita punya platform ini untuk nge-build mental mereka, karena nggak gampang pasti untuk jadi mereka ya Kak. Iya benar. Dengan segala diskriminasi. Tapi Kak, menurut aku ini tugasnya juga masyarakat ya, orang luar, kita semua ya, ayah, ibu, anak, kakak semua, bahwa ketika kita membedakan atau orang karena dia HIV, AIDS, kanker, terus dia nggak boleh sekolah, dia nggak boleh temenan sama kita, itu cruel ya, kejam lah. Karena manusia tuh nggak gitu harusnya. Kak Afaf ya, harusnya menurut Kak Afaf, apa yang bisa kita lakukan agar masyarakat kita lebih melek lagi bahwa nggak apa-apa mereka ada di antara kita, mereka sekolah mau dapat pendidikan mau apapun itu fine. Pasti ngedukasi sih Kak. Dan ngedukasinya harus ditarget sih kalau menurut aku. Kayak beneran misal anak SMA nih yang lagi nampung banget kan tuh informasi dan udah nampung, terus dia pasti nyari transisi. Anak SMA itu orang tua juga harus diedukasi, dan juga mungkin beberapa anak muda lah ya, yang adults gitu yang harus diedukasi, karena mereka lumayan ngefek. Ini kalau dari cerita Beda Hak Sama ini ada berapa orang Kak yang bekerja terlibat di sini? Yang terlibat tuh lebih dari 50 orang ya. Banyak loh. Banyak. Itu anggotanya. Oke. Lumayan. Ini dari kampus-kampus beda atau? Iya, jadi tuh suka kayak sosialisasikan kemana-mana. Nanti temen di sini ikut juga, temen kampus ikut juga. Jadi emang beneran bisa dari semuanya. Bahkan dari SMA sebenarnya ada. Ada ya. Dari anak-anak SMA. Wah, lumayan gede loh. Lumayan. 50 orang. 50 anggota. Karena kayaknya media kita itu dibeda-bedain kelompok atau satu kelompok? Enggak. Jadi satu kelompok. Satu terus grup gitu. Untuk yayasannya? Satu juga apa gimana? Atau kayak berpindah-pindah? Yayasan yang kita ituin ya. Pindah-pindah. Kayak kemarin aku stay lumayan lama di Bali, jadinya yang di Bali dulu. Yayasannya gitu. Jadi emang nggak fokus ke satu yayasan ini aja sih.
Jadi bisa kemana-mana. berpindah-pindah. Banyak Bisa ya, Kak. kemana-mana. Dan ini kalau aku lihat berarti teman-temannya di sini backgroundnya beda-beda ya. Lumayan beda-beda. Dan mereka tadi bisa kalau Kak Afa bilang ngajar, jadi kita bisa banyak cabang ilmu di sini. Iya, benar-benar bisa. Apa aja sih Kak yang biasanya? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Sebenarnya pengetahuan yang seperti itu dulu sih, bahasa Umum ya. Inggris, terus juga kayak misalnya gimana cara berperilaku yang gitu loh Kak. Masih kayak gitu-gitu sebenarnya. Karena kan emang banyak dari mereka tuh ada yang dikeluarin dari sekolah, cuman kan emang ada yang sekolah juga. Jadi takutnya bosen juga ya kalau kasih misal pelajaran-pelajaran yang reward gitu. Oke. Jadi emang pengennya tuh kayak ngebangun kepercayaan diri mereka dulu sih. Karena itu tadi bahwa apalagi usia-usia mereka ya, usia-usia yang sekolah Betul. itu ya kita pernah sekolah ya Kak, kita tahu kan Betul. gimana kita tidak tahu arah kan dalam melangkah. Iya kan. Ini kemana ya gitu ya. Kalau nggak dibimbing orang tua nggak tahu. Dan ini apalagi mungkin mereka nggak punya siapa-siapa. Kak, dari semua yang Kak Afaf lakukan, kenapa Kak Afaf meluangkan waktu untuk melakukan ini? Karena banyak orang nih ya, kalau aku senang tapi ketika sibuk mungkin akan terbengkalai. Mungkin aku bisanya donasi. Ngerti, iya. Itu nggak apa-apa. It's okay, iya. Tapi yang aku lebih apresiasi lagi orang-orang yang memang into it, ngerjain itu, dan itu nggak murah menurut aku, nggak gampang. Karena lo bisa bayar atau donasi sebisa apa, tapi ketika lo meluangkan waktu, it's wow, hebat. Kenapa Kak Afaf segitu into this one? Mungkin karena cerita pribadi juga. Okay. Jadi aku tuh lumayan punya kesulitan lah ketika aku kuliah gitu. Terus ngelihat dibantu orang segampang itu tuh punya titik balik gitu loh. Kayaknya tuh harus give it back ya. Give it back, iya. Gitu sih sebenarnya itu. Terus kayak ngelihat nih Kak, kan emang umuran ini lagi sibuk gitu ya mungkin. Kalau lulus kuliah tuh lagi sibuk. Itu tuh ya, kalau kita udah ngeluangin waktu ke mereka, ngelihat mereka segala macam, ketawa segala macam tuh ada sesuatu gitu. Sih kayak seneng sendiri gitu. Kayak puas gitu. Aku pernah Kak. Ini kerjaan aku kan jurnalis ya, jurnalis. Aku liputan pengungsi lah di satu daerah. Oke. Anak Jakarta nih, ngebayangkan dengan segala Jakartanya gitu, dan datang ke satu daerah, tidur di pengungsian, makan seadanya, mandinya sehari sekali, ya gitulah, dengan semua keterbatasan gitu. Aku sampai, oke, I can do it. Balik Jakarta, di bandara aku nangis pas nyampe bandara. Nangisnya kenapa? Aku beli minum coffee shop yang ya Star itulah, betul dia yang hijau itu. Aku minum terus aku nangis karena for me it's very cheap. I mean like it's affordable. Iya. Masih. Tapi aku ngelihat balik like, oh God, ini tuh my life is luar biasa beruntung dibandingin saudara-saudara kita. Dan itu jadi momen kayak aku ngelihat bahwa hidup tuh nggak hitam putih ya, ada warna gitu. Dan itu yang Kak Afaf rasain juga ya, ketika kita ngeliat mereka, kita makin sadar bahwa kita tuh sangat beruntung, dan dengan keberuntungan ini kenapa enggak kita bermanfaat. Iya gitu sih. Gitu Mas. Oke. Nanti Lukman nangis lagi. Jangan dong. Kita kembali ke teater. Boleh. Kan kalau nggak salah teater kan sudah diadain 3 kali ya Kak Afa ya. Nah, apakah tujuan pementasan dari teater ketiga ini itu sama gitu, untuk menghilangkan stigma negatif terhadap, atau beda-beda kan temanya? Untuk ODH masih sama sih. Masih sama. Karena jadi kan aku 2018, 19, 20 tuh tampil bikin teater. Nah tahun lalu tuh redup nih, lagi nggak bikin apa-apa banget. Cuman kayak kunjungan di Bali itu doang. Nah kayak tahun ini bakalan ngadain teater juga di sini sama di Bali, jadi langsung 2 gitu. Boleh ajak Lukman. Boleh Lukman. Dia suka acting. Dia suka acting, ya. Aku suka acting. Nanti boleh puasa ya. Aku puasa Kak Juno, bisa gitu. Datang. Tapi kok seger gitu. Enggak, serius boleh kok. Kalau misalnya Kak Afa ngajak Lukman, ayo gabung teater. Boleh loh, followersnya 4 juta kan, itu sarana edukasi. Aku datang. Udah lihat. Sarana edukasi. Iya, bener. Iya, paid promo yang gratis. Tenang Kak Afa, kok Lukman tuh kalau buat ke orang-orang kayak itu nomor 1. Harus gitu, Bang. Alhamdulillah. Ada kalanya memang kita nyari uang, ada kalanya kita jangan lihat uang ya. Betul. Karena kita nggak pernah tahu apapun yang kita kerjakan, kalau tadi mungkin nggak ada let's say cuan, tapi
aku yakin ya Tuhan tuh balasnya dengan banyak. Iya. dengan hal Balasannya. yang berbeda, balasannya. Oke, nah Kak, kalau tadi semoga ya nanti bisa ajak Lukman insya Allah. Banget. Tahu itu jadi Lukman siap banget bersedia banget. edukasi loh, itu tanggung jawab 4 juta tuh bisa kita kasih tahu bahwa oh ini tuh nggak apa-apa. Iya, Ya, benar, gitu. benar. Nah, Kak Afaf, kalau ini kan Kak Afaf sama teman-teman fokusnya ke anak-anak ya, anak-anak yang masih sekolah gitu. Adakah plan in the future bahwa untuk orang-orang dewasa? Karena kan banyak juga banyak jangankan yang sekolah, mungkin aku yakin yang kuliah atau mungkin yang masih di dunia kerja juga masih ada yang mentally unstable gitu untuk ngadepin kenyataan bahwa mereka punya tadi kekurangan. Sebenarnya belum ada sih, cuman kita sih lebih ke general ya Kak, maksudnya di mana ada diskriminasi ya pasti kita juga harus vokal untuk ngebela sih sebenarnya. Maksudnya diskriminasi kan juga salah satu tindakan bullying ya berarti. Bullying, jadi ya itu sih emang kalau untuk ngeplan tuh belum. Cuman maksudnya ya lihat aja nanti jalannya gimana gitu. Kalau kita sih gitu sih. Tapi buat teman-teman yang sekarang ngerasa bahwa tadi dibully ataupun apapun ya, jangan patah semangat. Iya, kalian nggak jangan sendirian. pernah patah semangat. Lakuin yang kalian kerjain sefokus mungkin. Fokus aja. Kalau itu udah menyangkut fisik ya Kak, itu bisa dilaporin. Ya kalau itu udah tadi di luar batas normal, laporin aja, nggak perlu takut. Karena tadi bullying somehow memang kata-kata sih ya. Iya. Ya memang sulit untuk kayak kita untuk gue terasa tersinggung gitu ya. Tapi yakin kalau itu udah ke tadi fisik yang parah ya. Apalagi undang-undang TPKS sudah ada ya. Itu kan juga salah satu yang mengatur kekerasan verbal juga. Itu juga bisa jadi tool. Jadi buat teman-teman yang masih struggle, jangan. Dan ini juga tugas kita yang baik-baik aja. Ya maksudnya orang-orang yang mungkin tidak hidupnya lengkap atau apa. Ini tugas lo juga di luar sana bahwa kalau ada temen yang kayak gitu ya jangan malah dijerumus atau dibully lagi, malah dibantu ya Kak. Dirangkul. Karena kadang tuh bullying ya nggak kerasa tahu kita tuh ngebullying orang sebenarnya. Iya sih. Iya kan kayak emang harus sedikit sadar deh. Jadi orang juga kalau ngomong ngelontarin nih nyakitin orang gak sih sebenarnya. Gue kayak tindakan kayak gini tuh bikin orang gimana nggak ya gitu loh Kak. Bener. Apalagi kalau kita bicara fisik ya, orang misalnya fisiknya agak beda sama kita atau mungkin rambutnya agak beda sama kita, langsung aja kita cap beda lah gitu ya. Dan itu tuh harusnya pemikiran modern tuh udah gak gitu sih. Bener. Dan gak usah modern, di agama pun kita nggak boleh. Ini Lukman ya, Habdul minamnas, Habdul minallah gitu. Aduh, jadi kultum nih kita. Memang mau buka sih. Bener. Nah, Kak Afaf, dari sekian banyak cerita itu Kak Afaf, ada nggak sih momen yang paling, aku nggak mau bilang sedih ya, yang nggak menyenangkan yang pernah Kak Afaf cerita lah dari mereka. Tisu disiapin. Cerita mereka. Ya, yang bikin Kak Afaf gampang tersentuh. down-nya atau bikin yang sebenarnya ceritanya sih yang paling sedih kalau sedih. menurut aku. Kayak jadi adalah Gambut, tisu. Jadi adalah nih satu anak tadi nih yang aku ceritain, dia dikeluarin dari sekolah. Dia dikeluarin lah tuh kan jadinya dari sekolah A. Nah, dia dikeluarin. Dia stop sekolah 2 tahun karena masih takut kan. Terus dia sekolah lagi di satu sekolah lagi. Dia sekolah di situ. Ada satu oknum yang tahu anak ini dikeluarin tuh gara-gara ini nih. Padahal dia berpendidikan loh Kak, si oknum ini. Terus dia nyebarin gitu, kasih tahu ke kepala sekolahnya kalau anak ini sakit. Anak ini nggak tahu Kak dia sakit apa. Disuruh ngaku, dimasukin ke ruangan, disuruh ngaku kayak lo sakit ya, kamu sakit ya, pokoknya kayak gitu-gitu, sakit. Dia juga nggak tahu kan sebenarnya karena belum tahu. Terus abis itu udah nih dia dikeluarkan satu pihak. Terusnya pas keluar itu udah heboh anak-anak muridnya, namanya anak-anak kecil juga kan. Usia berapa ini? Udah kelas 3 Kak. SD. Iya 3 apa 4 aku lupa deh. Terus tuh kayak udah nih keluar karena nih anak-anak juga sebenarnya kagak tahu nih anak sakit apa.
dia dikatain rabies. Serius, Sumpah. sedih banget coy, kayak Masa tiba-tiba rabies? tapi itu dikatainnya literally yang kayak gini kak, yang kayak rabies, yang gitu, yang beneran heboh gitu loh kak, yang kayak rabies segala macam gitu. Udah, terus dia dikeluarin kan, jadi dia harus ya pack my bags, terus keluar. Terus keluar dia dikencingin. Sumpah sampai yang segila itu kak, beneran segila itu. Terus kayak dia nggak mau sekolah abis itu sampai sekarang. Tapi sekarang udah sekolah karena kayak udah Pindah sekolah atau gimana? pindah sekolah. lah. Oke. Kan Oke. udah, tapi itu postponnya lama banget kak, sekitar 5 tahun. Untuk dia lama bisa lagi. loh. Iya, maksudnya ketika umurnya udah SMP tapi dia masih SD, ngerti gak sih kak? Ya, Kayak ya, kan ya. kasihan juga ya mentalnya, yang kayak gitu sih. Itu sih menurut aku dia yang paling sedih. Itu Kak Afaf sama teman-teman gimana menolongnya? I mean, apakah kita tadi bawa dia ke psikolog atau memang ada konseling? Karena kan tadi usia yang sangat muda. Jadi sebenarnya mungkin ya anak-anak juga, jadi di yayasan ini emang sebenarnya bakal diajak bicara sendiri dulu sih kak, Oke. sama yayasannya. Jadi one on one gitu. tanpa si neneknya ini gitu, karena dia udah nggak punya orang tua, jadi ada cuma neneknya, tanpa si neneknya. Jadi dia pengen ya build ini dulu, kepercayaannya dulu gitu loh kak, sama si satu yayasan ini. Jadi bisa jadi dibimbing lah sama si yayasan ini gitu. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Ya itu gak kebayang lukanya gimana. Tapi ya. dia keren loh kak. Nah. Abis itu dia tuh langsung kayak, gue tahu gue mau jadi apa gitu. Terus dia pekerja seni sekarang. Oke, Jadi good. kayak gue tahu gue mau jadi apa. Terus gue pede, gue jadi, dia kayak suka main teater gitu. Itu kayak menurut aku kayak itu tuh titik baliknya dia gitu. Iya, iya. Kayak gitu sih. Tuh gokil sih menurut Iya, aku, iya, bener-bener. iya. Kadang memang aku sih kalau orang-orang kayak gitu luar biasa ya. Iya. I mean, semangatnya sampai mereka bangkit. Dan Iya. kadang memang kita tuh ditaruh Tuhan di posisi yang paling rendah dulu, biar kita kayak nge-build lagi, Bener. bangun lagi. Iya. Dan si anak ini ngebuktiin ya Iya, bahwa ngebuktiin. dengan proses yang gila tadi dikeluarin, ya, dianggap ya kayak tadi. Dan itulah Kak Afaf ya, bahwa ketidaktahuan kita, kecuekan kita terhadap lingkungan itu adalah dosa kita. Iya. Apalagi sampai Iya. nyebabin orang kayak gitu. Iya, benar. Itu sih Berarti kalau sekarang tuh umurnya sekitar berapa? udah lumayan besar ya, dia kayak udah sekitar udah 18 tahunan. Oh, SMA ya. Dan Kak Afaf luar biasa loh punya platform ini dan kesempatan untuk ketemu orang-orang itu luar biasa. Kesempatannya sih kak. Tapi Emang- nggak gampang, maksudnya kayak naikin mental Iya, anak penyakit itu benar, nggak benar. gampang. Benar, Karena benar. Lukman punya temen kayak gitu. Iya, dan, benar-benar. dan kayak kayak dia mau bergaul terus mau cerita sama orang tuh dia benar-benar kayak orang yang dipercaya aja gitu. Karena sempet kayak minder. Iya, apa-apa pasti minder gitu. pasti sih, nggak percaya tuh pasti. Nah, Lukman tuh kalau orang kayak penyakit kayak itu kayak nge-support banget gitu, karena ngerasakan kayak teman sendiri aja kondisi kayak gitu, kayak misalnya mau nikah dan mau nikah pun kayak orang tuanya nggak boleh tahu gitu kan. Mau nikah kan, kalau mau Oh, nikah kan iya. kita harus ada yang kayak Tes ya. tes kan, kayak gitu, dan itu orang tuanya nggak boleh tahu. Dan terus kayak kalau mengumpul dia kayak minder, kayak bener. apa-apa, karena kan orang yang tahu itu penyakit kayak gitu kan kayak mulai dari bekas minum Iya. segala macam, berpikir Keringet kayak keringet dan tapi sebenarnya kan nggak separah itu kan. Iya, nggak. Separah itu, tapi mereka semua tuh mengiranya itu udah parah, dan makanya kayak minum aja dia kayak lebih sendiri, nongkrong Iya, kayak iya. gitu. Dia kayak ayolah gitu. Masih dia mikirnya kayak orang penyakit itu kayak umur gue udah besok gitu. Iya. Walaupun kita umur nggak ada yang tahu ya, dan kita dalam bapak Lukman juga kalau ngajarin kita tuh beranggapan kayak mati besok gitu. Jadi kayak Iya, iya. berbuat baiklah hari ini gitu. Tapi kalau orang udah punya penyakit kayak gitu, udah besok aja gitu Iya, iya. meninggal. Nah, kadang ya ayo bisa gitu. Lukman kalau ingetin kayak ngasih support gitu. Iya. Kesian sih. Dan gak kayak gampang kan ngasih supportnya nggak juga. gampang. Dan Iya, nggak gampang kita loh. emang kita bisa ngomong nih, tapi kan mereka yang menjalankan. Bener. Itu susah banget. Iya. Mentalnya. Itulah tugasnya kita yang dikaruniai kesehatan ya, dan kewarasan. ya. Dan kewarasan sih. Apalagi kan banyak orang yang zaman gini tuh, aku nggak tahu ya, pikirannya mungkin terlalu instan ya ketika Iya, ngejudge something. Dan ini kayak gini tuh sebenarnya nggak susah ya Kak untuk tahu, Iya. untuk paham gitu. Iya. Cuman Apalagi sekarang internet gampang ya di akses. exactly. Kayak- Jadi kita nggak punya alasan untuk oh gitu ya, nggak Iya, tahu ya. iya. Come on gitu kan.
kita medsos bisa di tangan gitu. Kak, kedepannya Kak, goalsnya apa sih untuk cerita beda hak sama ini? Apa yang Kak Ava pengen lebih perluas lagi platform ini, atau yang mungkin bigger lagi efeknya untuk banyak orang? Sebenarnya gini nih Kak, jadi aku tuh bangun si cerita beda ini nggak punya titik target gitu loh Kak. Oke. Jadi emang beneran supaya lebih genuine gitu Kak. Jadi orang-orang yang di dalamnya juga emang ngelakuin ini semua ya karena emang masih dari hati gitu. Makanya aku nggak ngeset target apapun atau yang kayak pokoknya tahun depan kita harus ngekeliling tour teater, enggak juga kan. Maksudnya pokoknya tuh masih pengen ini tuh jadi kayak apa ya, pelampiasan kita gitu yang berdampak baik untuk orang-orang. Jadi untuk kedepannya sih ya kita berusaha yang lebih baik aja sih dari tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya kayak kita mungkin maulah naungin banyak pihak gitu. Dan ini kan 50 ya, 50-an anggotanya. Iya, Kalau mau jadi anggotanya gampang gak sih atau susah? No, gampang banget. Jadi sebenarnya ketika mau jadi anggota itu tuh aku hitung ketika dia ikut kegiatannya gitu sih. Itu jadi anggota ya sebenarnya. Makanya nggak ada yang kayak bener-bener lantikan apa. Syarat khusus. Nggak ada. Semuanya sama. Itu ya juruk malam ya. Betul, nggak ada, nggak usah. Pikir-pikir sungai pocong-pocongan. Betul, yang penting tulus aja deh, gitu kan. Bener tulus aja. Yang penting meluangkan waktu. Iya, karena si anggotanya juga Kak tuh lumayan kayak milenial yang lagi sibuk kali ya. Jadi kayak emang beneran ini tuh sebenarnya jadi salah satu apa ya, wadah kita juga gitu loh Kak. Biar ngeliat gitu loh. Iya, di tengah kita yang terpapar dengan modernitas ya. Iya, benar. Kadang gini Kak, secara nggak langsung ketika kita semua gampang, easy, mau ngambil ini beli ini gitu kan. Akhirnya kita punya mindset ya udah everything is fine. Itu ya. Tapi ketika kita ngeliat hidup tuh, ada yang ini. Iya. Ada sisi lainnya. Itu kayak kita ngelihatnya, pikiran kita akan makin kaya, hati kita makin kaya. Dan ngerasa berguna aja sih Kak sebenarnya. Bener. Makanya sih cerita beda tuh nggak mau dikomersilin gitu. Iya. Makanya untuk stick di sini aja. Gitu ya. Iya, takutnya nanti jadi kayak bertarget dapat fee segala macam gini gitu. Betul. Takutnya ntar turun tujuannya. Tadi ini semua non profit, jadi kita dari hati memang pengennya ngerjain ya tadi. Kita nggak orientasinya uang atau cuan. Iya betul. Oke, Kak Afab, terakhir apa yang Kak Afab ingin sampaikan teman-teman sama yang nonton ya, kira-kira yang punya interest yang sama soal ini, silakan Kak. Untuk teman-teman yang nonton, apalagi ini milenial kan yang itu mungkin bisa lebih berbagi ilmu sih yang paling penting. Berbagi ilmu, berempati sama sesama, terus juga memberikan informasi yang benar sih. Gitu kayak karena ketiga ini ya menurut aku tuh hal paling penting dari cara kita bertutur kata dan bertingkah gitu loh Kak, kalau menurut aku. Karena ya itu yang tadi aku kasih tahu, kayak kita mungkin nggak nyadar kalau kita tuh sebenarnya pelaku bullying atau kayak gimana. Nah itu makanya emang harus banget lebih bijaksana lagi sih dalam bertingkah gitu. Iya benar, apalagi sudah banyak contoh ya Kak, gimana kalau kita salah ngomong, salah ada korbannya bisa bunuh diri, bisa tadi stres ya. Jadi kita pun punya andil sebenarnya dalam membentuk mentalitas bangsa. Dan tadi kaitannya dengan diskriminasi di bidang pendidikan, biar nggak ada lagi anak-anak yang dikeluarin sekolah karena cuman dia sakit A, sakit B, atau orang tuanya apa. Dan satu sih Kak, jangan takut untuk nolong orang sih sebenarnya. Iya. Karena belum tentu tahu kita nolong orang, maksudnya belum tentu nanti di depan kita tuh bakalan jadi orang yang nolong terus. Siapa tahu kita yang nanti ditolong malah. Exactly. Itu sih. Dan kita mikir bahwa nolong nggak ada nggak ada timbal baliknya ya. Kalau lo mikir gitu ya memang gak, timbal baliknya bukan besok. Itu yang aku rasain sih. Bisa 5 tahun kemudian ada aja you got something ya, luck atau oh ini mungkin karena gue pernah waktu itu bener. Oke.
gitu man. Ya, benar. Gitu. Pengalaman banget, the real. Iya, gitu. aku setuju sih. Real. Baiklah. Jadi Real. mulai sekarang kita makin baik ya, Iya. makin jadi orang yang lebih baik. Apalagi Ramadan. Betul. Ini betul momen banget. evaluasi. Betul. Semoga nanti pas Evaluasi kita diri. Idul Fitri kita yang tadinya emosional lebih tone down, yang Nah. tadinya judgmental lebih less judge gitu ya, dan yang tadinya mungkin masih nggak paham bahwa ada isu tadi ODA, HIV, kanker ya tadi di dunia pendidikan kita makin tahu bahwa nggak boleh kayak gitu ya. Benar, Oke, benar. dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan teman-teman, Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD, kabupaten kota, provinsi, dan RI. Gampang banget caranya, konvensirakyat.com. Nah, untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Nah, dan bagi kalian yang sudah memberikan quote selama obrolan kita tadi yang relate sama bahasan kita akan umumkan pemenangnya 5 orang minggu depan di Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Terima kasih banyak untuk Kak Ava, Ya, makasih banyak. sama-sama. Ya, sehat-sehat ya Kak. Sama-sama. Salam buat teman-teman di Iya. Cerita Beda Hak Sama ini. Semoga kita makin banyak bermanfaat Iya, amin, amin, buat amin. orang dan makin banyak orang yang bisa kita tolong. Benar. Dan makin banyak yang melek bahwa Iya, itu sih yang paling penting. when it's not okay, it's not okay. It's not okay, ya. Ya, kita harus berani speak up dan tadi ngebela kalau kita punya kemampuan kenapa enggak? Betul. Benar. Ya, betul. sukses buat Kak Ava. Makasih Sehat-sehat, banyak, selamat makasih. menjalankan ibadah Ibadah puasa. Ramadan ya puasa ya. Iya, kalian juga. Dan terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Arjuna Syaputra. Aku Lukman Nurja. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh